Oke, selanjutnya mungkin agar lebih mudah kita coba langsung untuk membuat itu tadi ya, sebagai kita bisa sebut sebagai intinya begitu, inti video ini yaitu membuat contohnya ya, membuat pemodelan dalam bentuk state space ya, contoh pembuatan model state space-nya. Nah, apa yang ingin kita buat? Oke, yang akan kita modelkan yaitu sebuah sistem mekanis dari spring mass damper ya, spring mass damper. Nah, tulis aja lah, spring mass damper ya, seperti biasa. Nah, di sini spring itu adalah gas ya, mass itu massa, dan damper itu peredaman ya. Oke, ada sistem spring mass damper yang kemudian nanti kita coba untuk membuat model state space-nya. Oke, mungkin sebagai gambaran kita bisa gambarkan dulu ya teman-teman ya. Untuk memudahkan saya gambarkan sistemnya seperti apa. Oke, ini ada spring, kemudian ada mass ya, atau mass gitu ya, dan yang terakhir ada dampernya. Oke, mungkin digambarkan seperti ini. Nah, kemudian ini spring kita tuliskan dengan sebuah variabel k, variabel yang mempengaruhi springnya. Kemudian untuk dampernya yang mempengaruhi adalah variabel b begitu. Kemudian sebagai input ada daya dorong di sini ya, kita tuliskan inputnya adalah ut, dan outputnya yaitu pergeseran massanya ya, pergeseran massanya, yang kemudian outputnya kita tulis sebagai YT. Oke, sudah kita temukan inputnya adalah gaya dorong ya, yang mendorong massa begitu. Outputnya adalah pergeseran gerakan dari massanya itu sendiri. Oke, nah teman-teman, kita sudah ketahui itu. Kemudian selanjutnya yang perlu kita buat adalah kita pikirkan bagaimana pemodelannya ya. Nah, kita bisa menggunakan persamaannya Newton ya, persamaan Newton yaitu sigma F sama dengan 0 ya. Sigma F sama dengan M dikalikan A dengan 0 kan gitu ya. Ya, atau sigma F sama dengan sigma F ya. Jadi F itu adalah kekal ya. F sama dengan 0, jadi F itu kekal. Nah, di sini bisa kita coba jabarkan ya, sigma F-nya itu apa saja. Ya, jadi nanti kita bisa tentukan modelnya, kita turunkan dari persamaan itu. Oke, kira-kira F di sini apa saja yang berpengaruh di situ ya? Ada gaya, F itu kan gaya apa saja yang berpengaruh di situ gitu ya. Gaya tadi rumusnya adalah M kali A. M itu masanya, A itu adalah percepatan. Percepatan bisa jadi gravitasi ya, bisa jadi memang percepatan geraknya. Kemudian persamaannya yaitu sigma F sama dengan 0 ya. Jadi gaya tidak dapat dihilangkan, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan, tapi bisa berubah dalam bentuk yang lain. Maka kita coba susun gaya-gaya apa saja yang berpengaruh di dalam sistem ini. Oke, yang pertama sigma F sama dengan M kali A, perubahan pergeseran massanya ya. Jadi M dikalikan A gitu ya. Ini F yang pertama, kita tulis F yang pertama gitu. Dalam hal ini A-nya adalah pergerakan M-nya tadi ya. Nah, kita tahu pergeseran M-nya itu adalah dalam bentuk Y. Nah, apa hubungan Y dan A ya? Kita sudah tahu kalau Y, kalau kita turunkan hubungan antara Y jarak ya, kemudian kecepatan dan percepatan itu ya. Y kita turunkan jadi V, kemudian kita turunkan jadi A ya. Artinya kita bisa menuliskan A itu sebagai turunan kedua ya, percepatan adalah turunan kedua dari jarak gitu ya, atau jaraknya adalah Y, berarti turunan keduanya adalah Y double dot.
Oke, maka bisa kita tulis F1-nya menjadi, jika A-nya kita tulis sebagai turunan kedua dari Y ya, karena di sini yang digunakan adalah Y, maka F1-nya sama dengan M dikalikan dengan Y double dot. Oke. Ini adalah F yang pertama. Kemudian F yang kedua ada apa? F yang kedua mungkin dari redaman ya. Redaman itu samanya B, yaitu variabel redamannya dikalikan dengan kecepatannya B kali V, atau V-nya bisa kita tuliskan dalam bentuk Y karena di sini yang ada adalah Y, maka V-nya itu adalah turunan pertama dari Y, atau F2-nya adalah B kali Y dot ya, turunan pertama dari Y. Kemudian ada F lain yang berpengaruh, ada ya, masih ada, yaitu F dari terakhir dari yang belum adalah pegasnya ya. Pegasnya itu bisa kita tulis gaya bersamanya adalah K dikali dengan pergeserannya, di mana pergeserannya itu adalah Y. Nah, berarti K dikalikan Y. Jadi F1 ada ini, M dikalikan Y double dot, F2 adalah B dikalikan Y dot, dan F3 adalah K dikalikan Y. Oke, kita punya ini 3 persamaan ini ya. Kemudian kita bisa susun jadi satu, jadilah dia yang berpengaruh itu ada M kali double dot ditambah B dikali Y dot ditambah K kali Y sama dengan apa di sini, yang mempengaruhi adalah inputannya tadi atau U. Nah, ya ini persamaan yang kita dapatkan dari persamaan sigma F sama dengan 0 tadi ya. Jadi ini ada gaya di sini yang kemudian mempengaruhi, jadi inputnya adalah U, mempengaruhi adanya pergeseran balok, kemudian ada pegasnya, dan ada gaya yang berpengaruh di dalam redamannya. Oke, sudah ketemu ini. Nah, sekarang kita perlu menentukan ya variabel-variabel yang kemudian bisa kita jadikan state ya. Nah, apa saja variabel yang bisa kita jadikan state? Yang pertama adalah memang variabel yang ingin kita cari tahu. Yang kedua adalah variabel yang bisa kita tentukan nilainya. Nah, ini penting, variabel yang bisa kita tentukan nilainya. Untuk sebagai contoh ini, karena ini sistemnya order 2, mungkin kita gunakan dulu ya dua state saja. Kita sebut state-nya itu adalah X1 dan X2 ya. Jadi kan X adalah state ya, X1 dan X2. Kemudian X1 itu apa? X1 yang ingin kita cari tahu adalah Y-nya ya, outputnya ya. Kemudian X2 yang ingin kita cari tahu di sini adalah turunannya Y saja ya, atau kecepatan dari pergerakannya tadi gitu. Oke, ini adalah state yang akan kita gunakan. Oke, X1 state pertama adalah Y, dan X2 state kedua adalah turunan dari Y. Oke, sudah ketemu ya. Ini terus selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya setelah kita menentukan state-nya, langkah berikutnya adalah kita cari tahu persamaan yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan oleh rumus atau persamaan umum state space tadi ya, yaitu AX plus BU ya, X dot sama dengan AX plus BU dan Y sama dengan CX plus DU. Nah, maka kita perlu mencari nilai matriks ABC-nya. Nah, ABCD-nya. Nilainya dapat dari mana? Ya, kita turunkan dari persamaan-persamaan yang sudah kita tahu ini. Oke.
Pertama, kita cari tahu ini ya, karena kita tahu X1 yang kita tentukan adalah Y dan X2 adalah turunan dari Y, maka kita bisa ketahui yaitu turunan pertama dari X1 adalah X2 itu sendiri ya. Turunan pertama dari X1 adalah X2 itu sendiri. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, kenapa perlu kita cari turunan pertama dari X1 gitu ya. Nah, nanti kita akan jawabnya. Nah, ini ada hubungannya dengan bentuk umumnya. Mungkin saya jawab sekarang aja. Kan bentuk umumnya adalah X dot sama dengan AX plus BU. Nah, maka kita perlu tahu X dotnya itu, yang mana di sini adalah X1 dot dan X2 dot. Jadi X1 dot sudah ketemu, ini adalah X2, kemudian tinggal X2 dotnya. X2 dot itu apa gitu kan ya. Maaf, X2 dot didapat dari mana? X1 dot sudah ketemu, dari sini gampang. X2 dot kita coba cari tahu. Oke, mungkin ada yang bisa memikirkan X2 dot itu berarti adalah kalau X2 nya adalah Y dot ya, maka X2 dotnya adalah Y double dot. Maka bisa kita lihat dari sini, dari persamaan ini tadi, Y double dotnya ada di sini ya, ada di sini. Nah, X2 dot berarti bisa kita tulis sebagai Y double dot ya, itu adalah kita ambil aja di sini ya, B kalikan Y dot itu, kemudian Y double dot sama dengan, oh ini minus ya, minus karena kita geser ya, kita geser ke sebelah kanan ya. Ini kan dari kiri sama dengan kita geser ke sebelah kanan ya, berarti yang tadinya plus jadi minus BY dot, kemudian minus KY juga jadi minus ya, minus BY dot minus KY ditambah U. Tapi di sini ada M, nah berarti ini semua dibagi dengan M ya, dibagi dengan M. Mungkin biar gampang tadi, biar jelas saya tulis di sini aja. Ini 1/M dibagi dengan M, artinya dikalikan 1/M pun juga sama, U-nya adalah dikalikan dengan 1/M. Oke. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita coba urutkan sesuai persamaan X dot sama dengan AX plus BU. X dot sama dengan AX plus BU. Oke, berarti kita tulis lagi, kita urutkan mungkin lebih gampang ya, 1/M ditulis di sini, terus biar urutannya lebih gampang gini, minus KY dulu baru minus BY dot ya. Yang ini turunan belum diturunkan, baru turunan pertamanya, kemudian sama dengan 1/M dikalikan U. Kenapa perlu seperti ini ya? Karena X dot sama dengan AX plus BU. Jadi di sini U-nya harus disendirikan dari nilai yang awal. Oke, kita sudah ketemu ya. Ini tadi adalah X1 dot sama dengan X2 dan X2 dot sama dengan 1/M dikalikan dengan minus KY minus BY dot plus 1/M dikalikan dengan U. Oke, kalau misalkan kita ingin tulis ulang lagi biar lebih mudah mungkin ya, kita tulis ulang. Y tadi, Y adalah X1 ya, di sini Y adalah X1, berarti ini adalah X1, dan Y dot ini adalah X2 ya, berarti ini adalah X2, dan U tetap U. Berarti kita bisa tulis seperti ini persamaan X2 dot menjadi langsung saja mungkin dikalikan minus K per M ya, minus K per M kalikan langsung minus K per M. Y tadi adalah X1. Oke, terus minus
B per M dari Y dot tadi adalah X2 plus 1/M dikalikan U. Oke, ini adalah X2 dot. Oke. Jadi kita dapatkan X1 dotnya ini dan X2 dotnya adalah ini. Nanti ini akan kita gunakan untuk membentuk X dot sama dengan AX plus BU persamaan umumnya tadi. Oke, sebelum kita susun ada persamaan lagi yang perlu kita cari, yaitu Y sama dengan CX plus DU. Sekarang kita cari tahu Y-nya. Oke. Y, wah ini sudah ketemu ya. X1 sama dengan Y, berarti Y sama dengan X1. Udah ketemu. Y sama dengan X1. Nah ya, sudah ketemu. Berarti sekarang tinggal kita susun saja. Kita susun. Oke, kalau kita susun, tadi saya tuliskan persamaan umumnya dulu untuk mengingat ya. X dot sama dengan AX plus BU dan Y sama dengan CX plus DU. Nah, dari persamaan-persamaan yang kita dapatkan ini 1, ini 2, dan ini adalah 3 ya. Nah, kita bisa susun seperti ini persamaan umumnya ini ya. X dot sama dengan X1 nya adalah X2 ya, X1 nya adalah X2 terus X2 nya adalah itu. Oke, ini biar gampang. Nah, dalam bentuk matriks ya, X1 dot dan X2 dot sama dengan, kita tulis X1 dotnya adalah X2, berarti begini ya, ini X1 ini X2 begitu. X1 dotnya adalah X2, berarti ini 01, kemudian X2 dotnya adalah minus KM minus BM, berarti di sini adalah minus K per M dan di sini adalah minus B per M. Kemudian karena X1 dotnya adalah X2 saja, berarti yang di bagian sini ya untuk pengali U nya ini 0, sementara yang X2 dot itu adalah 1/M dikalikan U, berarti ini adalah 1/M. Oke, sudah dapat ya. Ini kalau kita baca berarti X1 dot sama dengan 0 dikalikan X1 ditambah 1 kalikan X2, artinya X1 dot sama dengan X2 plus 0U ya, atau X1 dot sama dengan X2 saja. Dan X2 dot sama dengan minus K per M X1 minus B per M X2 ditambah 1/M kalikan U ya, sama dengan ini ya. Oke, sudah sesuai, dapatlah ini X dot sama dengan ini A, ini X, ini plus, ini B, ini U. Nah, ini adalah matriks. Kita dapat matriks A dan matriks B nya. Oke, sekarang kita cari tahu yang C nya. Wah, ini C tadi gampang ya. Kok cari tahu ya C dan D ya, yang belum ya. Nah, C nya ini gampang ya, karena kita sudah dapatkan Y sama dengan X1. Ya sudah, berarti Y sama dengan, karena di sini X nya ada 2 state nya tadi ya, maka tetap dituliskan 2 X1 dan X2, tetapi X2 nya tadi 0 nilainya, berarti di sini 1 dan 0. D nya sayangnya adalah 0, jadi tidak perlu menuliskan ya, di sini plus 0. Jadi Y sama dengan D, Y ini bagian Y sama dengan C X plus D nya sama dengan 0. Jadi C nya adalah ini adalah A dan ini adalah B. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan state space nya. Nah, kalau kita tulis ya biar lebih rapi lah, maka kita bisa menuliskan A nya sama dengan matriks A nya adalah 0 01. Oke, 01 minus K per M minus B per M tadi ya. Kemudian B nya sama dengan B nya 0 1/M.
Y-nya sama dengan 0 dan super M begitu. C-nya itu ini tadi 1 dan 0 dan D-nya adalah 0. Oke, begitu teman-teman. Ini adalah contoh dari sebuah pemodelan dalam bentuk state space ya, yang mana yang kita modelkan adalah sebuah sistem spring mesh damper tadi. Oke, karena di sini kita buat diagram, nah kita coba buat diagram dari model state space yang kita sudah buat ya. Berarti pertama kita ada U, tentu saja ada U, kemudian ada Y, yang mana Y-nya adalah X1 ya. Y-nya adalah X1 tadi, bener kan ya? Y sama dengan X1, betul. Oke, ini ya, dari sini Y sama dengan X1. Oke, berarti ada U dan ada Y. Inputnya U, outputnya Y. Kemudian ada X ya, X dot yang diintegralkan menjadi X. Nah, di mana yang bisa diintegralkan nilainya di sini? X1 tidak perlu ya. X2 saja mungkin. Berarti di sini X2, di sini juga X2. Ya, kenapa yang ditulis hanya X2? Karena yang bersamaan panjangnya tadi yang dipakai hanya X2 ya. X2 dot sama dengan super M bla 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 ini ya. Nah, tadi. Oh, ini X2 dot sama dengan X2 dot sama dengan X2 dikalikan B per M. Berarti di sini butuh B per M, butuh pengali B per M ya. Yang dari X2 dot sama dengan B per M. Oke. Tapi di sini adalah minus nanti ya. Minus karena di sini minus B per M tadi. Bener ya, minus B per M. Nah, terus X2 dot juga didapat dari X1, yang mana X1 adalah Y tadi ya, X1 adalah Y. Nah, apa Y didapat dari mana? Y, hubungan Y dan X2 apa? X1 sama dengan Y, X2 sama dengan Y dot. Berarti X2 sama dengan integral dari Y sama dengan integral dari X2 ya. Oke, berarti di sini ada integral lagi nih. Di sini ada integral lagi. Oke, begini. Terus ini baru jadi Y. Ya, X2 diintegralkan jadi X1 kan tadi ya. Karena X1-nya Y jadi X2 diintegralkan jadi Y. Oke. Terus X2 dot tadi didapat dari ini juga ya, ada X1 nya minus K per M X1. Berarti dari sini ada pengali K per M minus juga ya. Berarti karena di sini minus, oh di sini bisa kita tuliskan plus begitu, minusnya langsung di sini saja. Jadi ini minus BM dan minus KM. Oke, X2 dot sama dengan itu ditambah dengan tadi seper M dikalikan U ya, seper M dikalikan U. Berarti di sini ada pengalinya seper M. Nah, ini plus. Oke, sudah ketemu ya. X dot sama dengan, kita cek dulu X dot ya, coba saya warnanya kita ganti mungkin kalau bisa ya. Oke, kita ganti oranye gitu. Jadi X dot sama dengan minus BM dikalikan X ya, ditambah dengan minus KM dikalikan X1 ditambah dengan seper M dikalikan U. Oke, bener ya. Terus X1 dot ya, X1 dot itu adalah X2, di sini sudah ada. Terus Y sama dengan X1 nya sendiri, ini sudah ada. Oke, sudah benar ya. Nah, ini adalah bentuk diagram dari
model state space yang kita dapatkan tadi ini. Oke, begitu teman-teman. Ini mungkin ini dulu contoh dari model state space ya yang sudah kita buat bersama-sama. Jadi pada video ini kita sudah tadi belajar sedikit tentang mengingat kembali fungsi alih, kemudian apa bedanya dengan state space ya. Sini fungsi alih, kemudian bedanya dengan state space setidaknya ada dua, ada SISO dan MIMO, kemudian yang di sini S, sementara state space itu ada di domain waktu ya, sementara TF ada di domain S dan domain Z. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari tadi apa sih state space secara umum dan state lebih ke khususnya tadi ya, state itu apa. Kemudian kita cari tahu persamaan umumnya dan kita buat diagramnya untuk lebih memudahkan gambaran state space-nya. Kemudian kita mendalami bagaimana cara membuatnya ya, mendalami state space, model state space dengan cara contoh pembuatannya langsung, yaitu dalam sistem spring mesh damper. Oke, tadi sudah kita jabarkan, kemudian kita dapatkan bahwa ternyata nilai untuk spring mesh damper, nilai matriks A nya ini, matriks B nya ini, matriks C nya ini, dan tidak ada matriks D atau matriks D nya bernilai 0. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan di dalamnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.